Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Kesha Brigita Yusalamba dalam program Education Talk Politeknik Bosowa. Tentunya program ini menayangkan seputar edukasi, pengalaman, dan tips and trik mengenai dunia vokasi. Nah, teman-teman, kali ini saya sedang bersama kakak yang satu ini yang ada di depan saya. Kita akan membahas tentang organisasi-organisasi di Politeknik Bosowa. Pada penasaran kan semuanya? Mari kita kenalan dengan kakak yang ada di depan saya ini. Halo kakak. Halo Kak, baik perkenalkan nama saya Muhammad Faiz Amanullah, akrab dipanggil Faiz. Saya mahasiswa program studi teknik listrik. Oke, Kak Faiz, program teknik listrik. Program studi. Tentang listrik-listrikan ya. Iya Kak. Oke, kali ini Kak Faiz, saya dengar-dengar kakak merupakan ketua dari BEM, Politeknik Bosowa. Ya, kebetulan pada tahun 2023, periode 2023-2024, saya kemarin pernah menjabat jadi ketua Badan Eksekutif Mahasiswa di Politeknik Bosowa. Oh, wow, luar biasa. Hmm. Kelihatan ya dari gestur-gesturnya nih. Biasa kalau dari teknik-teknik listrik nih keras-keras nih. Kayaknya nih paling tegas-tegas nih kayaknya ya. Ya, tidak begitu juga Kak. Oh, tidak begitu juga. Oke, kali ini Kak, saya mau tahu tentang organisasi-organisasi di Politeknik Boso itu apa aja sih, Kak? Organisasi-organisasi di Politeknik Bosowa itu sebenarnya seperti ini Kak. Bisa dibilang seperti lembaga-lembaga di pemerintah kan dia trias politika. Nah, di kampus itu ada namanya Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa itu di situ dia mengatur bagaimana aturan-aturan organisasi-organisasi kampus. Nah, adapun Badan Eksekutif Mahasiswa yang akan menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Nah, selanjutnya ada beberapa organisasi-organisasi lainnya seperti UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Nah, di situ adalah organisasi yang bagaimana kemudian mahasiswa bisa ikut aktif di organisasi tersebut sesuai dengan bidang dan bakatnya, karena kan ada beberapa unit kegiatan mahasiswa seperti UKM seni. Nah, UKM seni itu kan di mana mahasiswa-mahasiswa yang suka seni bisa join di UKM seni tersebut. Ada juga UKM olahraga. Nah, selain UKM olahraga ada juga UKM rohis, rohani Islam. Nah, selain itu ada juga UKM bahasa. Buat teman-teman yang mau belajar banyak bahasa bisa join di UKM bahasa seperti itu. Oh, jadi ternyata banyak ya organisasi subunit lembaga-lembaga yang ada di Politeknik Bosowa. Ya betul, ada banyak. Mau cerita ini tentang lingkungannya selama kakak menjadi dan menjabat sebagai ketua BEM Politeknik Bosowa, lingkungan organisasinya yang kakak rasakan seperti apa? Sebenarnya berkuliah di Politeknik Bosowa dan berorganisasi di Politeknik Bosowa sebenarnya susah-susah gampang Kak. Susahnya di mana di kampus Politeknik Bosowa kan dia sistem kuliahnya kita kuliah mulai dari jam 8 pagi. Nah, untuk jam teori biasa pulangnya jam 4. Nah, bagaimana ketika jam praktek pulangnya jam setengah 5. Nah, kapan kita di sini kita diajar untuk bagaimana kita memanajemen waktu. Kapan kita berorganisasi? Apakah itu di pulang kampus atau di jam di luar kampus atau di hari libur begitu. Nah, sebenarnya di sini sangat sulit Kak, bagaimana kita berpikir untuk berkuliah dan berorganisasi di kampus Politeknik Bosowa, tapi sebenarnya ada yang harus kita tanamkan. Nah, di dunia perkuliahan di kampus itu kita memang belajar, tapi apa yang kita pelajari itu adalah hard skill kita. Nah, di organisasi apa yang kita pelajari adalah soft skill kita, bagaimana kita memanajemen waktu, melatih kepemimpinan kita. Nah, sebenarnya semua saling berkaitan. Nah, bagaimana kemudian juga ya, di kampus itu kan di Politeknik Boso sendiri kita belajar bagaimana kita bisa bergerak di dunia industri. Nah, apalagi Politeknik Boso dia kurikulumnya Industrial Basic Education. Nah, bagaimana kemudian di situ di mana kita bisa belajar walaupun kita memiliki misalnya kita pintar dalam dunia praktik. Nah, praktik tapi bagaimana kita ilmu kita di dalam perkuliahan ini kita terapkan, bagaimana caranya kita menerapkan. Nah, bisa kita terapkan di dunia organisasi. Nah, begitu itu kemudian bagaimana saya di BEM saya menjadi ketua BEM pada saat itu sebenarnya sangat sulit juga Kak. Pasti ya, apalagi dengan studi program listrik yang kamu jalanin, tentunya pasti sangat susah untuk memanajemenkan waktu.
antara perkuliahan dan juga antara organisasi. Betul Kak. Sebenarnya persoalan sulit itu sebenarnya tergantung dari diri kita masing-masing. Iya, Nah, betul. bagaimana niat kita berorganisasi. Kan organisasi juga bukan hanya kita menguras waktu dan menguras tenaga, tapi ada ilmu yang kita dapatkan di Iya. sana. Baik itu pengembangan soft skill seperti bagaimana kita bisa berbicara di depan umum, melatih kepemimpinan, manajemen waktu, semuanya itu diatur di situ dan eee, hal-hal seperti itu jadi dibutuhkan oleh industri nantinya. Iya, Betul, betul. Kak. Itu dari pengalaman kita, biasa dari pengalaman organisasi kita itu yang membawa kita supaya lebih enjoy dalam dunia perkuliahan. Iya, Seperti untuk berbicara di depan umum, untuk berbicara dengan banyak orang tentunya. Jadi pengalaman-pengalaman organisasi sebenarnya guys itu banyak manfaatnya. iya, Itu. betul, Kak. Jadi seperti yang kakak ceritakan tadi dari pengalaman untuk pertama manajemen waktu dan berteman dan berkumpul Iya, dengan orang-orang kalangan-kalangan luar yang di luar dari program studi kita yang iya kita betul, Kak. pilih gitu. Lalu lingkungan pertemanannya Kak ada tidak pengalaman yang seru saat Kakak menjabat? Eee, Hal-hal yang seru selama menjabat di berorganisasi selama Mm-mm. berorganisasi bukan hanya di BEM, tapi di situ ada banyak pengalaman yang seru. Nah, yang pertama itu kita bisa saling mengenal banyak orang. Ya Eee, ba tentunya. eee, saya pribadi sendiri mungkin kalau angkatan saya tidak ada yang saya tidak kenal. Karena apa? Karena organisasi di situ kita saling mengenal Mengenal satu sama lain mengenal satu ya. sama lain, di situ serunya. Dan tentunya dengan berbagai macam kegiatan yang Ya. terjadi di organisasi Politeknik Bosowa. Tadi kita sudah membahas, Kak. Kakak udah menyinggung tentang manajemen waktu. Sekarang saya mau cerita tentang pribadi. Bagaimana caranya Kakak membagi waktu pribadi Kakak di antara perkuliahan dan organisasi? Tentunya itu sangat sulit, guys. Apalagi saya juga sebenarnya juga anak organisasi. Ya, Membagi waktunya itu sangat sulit. Biasanya nih, kalau kita habis kuliah males-malesan nih, disuruh ya, kumpul, tidak mau. iya betul, Kak. Kabur-kaburan. Kakak pasti punya pengalaman seperti itu. Nah, kira-kira Kakak bagaimana caranya membagi waktunya nih? Sebenarnya begini, Kak, saya kan pernah menjadi ketua. Nah, di situ, saya tekankan kepada anggota memang pada dasarnya ketika kuliah di kampus Politeknik Bosowa yang kemudian, pada saat pulang kampus gitu, kita akan melakukan rapat pada dasarnya kan, saat kuliah gitu kita lagi capek-capeknya nih, Kak, nah kan Mhm. capek-capeknya. Nah, apa yang saya katakan sama teman-teman, kita manfaatkan organisasi. Organisasi kan punya, bukan artinya di sini kita, memakai organisasi punya apa namanya. Tentunya kalau organisasi itu memiliki pengalaman yang beda sendiri di antara dunia perkuliahan kita, Iya, gitu. Kak, betul, Kak. Di sini kan organisasi juga punya kayak punya dana kan, Kak, ya, Iya. punya dana. Organisasi kan punya dana, mempunyai dana. Nah, di sini kita manfaatkan di sini. Organisasi, ketika rapat kan tidak mungkin lah teman-teman yang sepulang kuliah kita ajak organisasi, kita ajak ikut rapat, nah kan, Kak. Teman-teman memang pada dasarnya malas-malasan, tapi apa yang saya lakukan di sini, yang pertama, ketika kita rapat itu saya tidak pernah meninggalkan yang namanya konsumsi. Iya. Itu konsumsi menjadi faktor utama bagaimana teman-teman bisa semangat dalam Iya, betul. berorganisasi. Nah, yang kedua, apa yang saya lakukan ketika rapat itu bagaimana teman-teman saya berikan semua kesempatan untuk melatih soft skill-nya. Tentunya. Bagaimana dia bisa berbicara di depan. Nah, ketika ada kegiatan-kegiatan, saya selalu merolling teman-teman bagaimana dia bisa bergantian untuk tampil di depan umum Iya, begitu, Kak. betul. Jadi sebenarnya pengalaman-pengalaman organisasi ini itu kembali lagi guys, banyak manfaatnya. Terutama yang saya pelajari juga dari saat saya berorganisasi adalah tampil di depan umum Ya, betul. dan aktif untuk bisa berbicara di depan umum. Dan seperti yang Kakak yang ceritakan tadi tentang pengalaman-pengalaman serunya. Jadi organisasi itu tidak seru guys. Sebenarnya Iya, seru, seru. sangat-sangat seru karena memiliki manfaatnya. Terutama bukan hanya di bidang perkuliahan, setelah kita lulus kuliah pun itu memiliki banyak manfaat ya Betul, Kak, Kak, banyak betul manfaat. kan Kak? Dari eh,
baik dari segi berkenalan dengan orang, baik dari segi kita mulai berbicara dengan orang dan sekitar kita. Betul, Kak. Dan juga tentang manajemen waktu, tentang bagaimana kita membedakan waktu kita antara kuliah dan juga organisasi kita. Begitupun saat kita lulus kuliah, membedakan waktu tentang pribadi kita dan kerja kita nantinya. Betul. Baik, Kak. Kesan dan pesan Kakak nih untuk adik-adiknya Kakak bagaimana? Kesan saya selama berkuliah di Politeknik Boso dan berorganisasi di Politeknik Boso itu sebenarnya kesan saya paling pertama itu karena saya dapat berkumpul dan bersatu padu dengan teman-teman saya yang kuliah di Politeknik Boso, bukan hanya dari prodi teknik listrik tapi dari keseluruhan prodi begitu, Kak. Saling merangkul. Nah, pesan saya untuk teman-teman, tetaplah berorganisasi dan tetaplah juga belajar. IPK memang penting, tapi manajemen waktu, melatih kepemimpinan juga itu jauh lebih penting di dunia industri. Iya, betul. Itu sangat penting karena akan berpengaruh pada masa depan kita yang akan datang. Kalau kita tidak bisa berbicara dan juga tidak mengolah waktu kita dengan baik, apalagi sistem kepemimpinan kita, pastinya nanti ke depannya kita akan sulit untuk mengenal dunia luar. Betul, Kak. Baik, Kak, terima kasih banyak atas waktunya, sudah memberikan kesempatannya mengenai pengalaman-pengalamannya sebagai Ketua BEM Politeknik Bosowa. Jadi, sekian perbincangan kita pada hari ini. Saya Kesha Brigita Yusalamba, pamit undur diri dari program Education Talk. Terima kasih semuanya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.